Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Rian Haryanto dalam Selamat Pagi Cirebon Akhir Pekan. Berasa paginya, berasa semangatnya. Oke, semangat sekali di pagi hari ini, kembali di akhir pekan untuk bisa menjumpai semuanya dalam kondisi yang sangat lebih cerah pastinya ya di suasana pagi hari ini. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 kali ini pastinya semuanya dalam kondisi sehat mudah-mudahan dan selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap selalu sehat dengan berada di rumah saja. Dan kalaupun mau keluar, tentunya memang ada satu keperluan yang tidak bisa kita tinggalkan dan harus menggunakan masker, dan habis kontak dengan yang lain tentunya harus menggunakan hand sanitizer pemirsa ya, agar selalu sehat. Dan pastinya di akhir pekan ini sekali lagi selamat beraktivitas buat semuanya. Semoga aktivitas di hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan buat semuanya. Ya. Dan yang dalam kondisi hari ini yang mau mudik mungkin pulang kampung dan segala macamnya juga harus dipersiapkan segalanya. Tadi harus ada surat pengantar juga kalau mau berpindah ke daerah lain, dan itu harus disiapkan. Surat-surat kendaraan pun harus lengkap. Oke. Dan di hari ini, pagi hari ini, di akhir pekan ini kita akan membahas terkait custom enthusiast. Custom enthusiast ini adalah salah satu hal antusiasnya terkait custom kendaraan atau memodifikasi kendaraan, ya kan? Khususnya sepeda motor, ya kan? Biasanya custom ini juga dilakukan oleh para kaum Adam, ya, kaum laki-laki. Dan ternyata di hari ini kita sudah kedatangan tamu, ya, ini adalah seorang kaum Hawa, kaum Hawa, ya kan, ladies, gitu kan. Dan ini merupakan satu hal yang unik yang mungkin menarik buat semuanya, gitu kan, karena tidak semua penyuka custom ini juga mereka adalah laki-laki, ternyata ada juga ladiesnya, kan? Wanita. Pagi hari ini sudah hadir di studio nih Mbak Ega. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Pagi hari ini Mbak Ega juga ditemani oleh Mas Arta. Ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Oke, Mas Arta ini adalah builder. Dia juga engineering-nya ya? Ya, engineering-nya lebih ke rekonsep dan membangun suatu motor. Membangun motor ya untuk custom-nya itu sendiri. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait custom enthusiast ini. Oke, mungkin diawali dari Mbak Ega dulu. Saya penasaran, ini kan biasanya juga laki-laki nih yang suka custom, tapi kenapa sih wanita? Ini sejak kapan gitu kan? Terus apa nih yang mendasari kok suka dengan motor-motor custom? Awalnya aku suka touring, aku suka jalan-jalan, suka traveling pakai motor. Ketika ada di suatu tempat di Jakarta dulu, di motor garage dulu, aku melihat motor-motor tuh custom bagus banget. Jadi aku tertarik, coba-coba bikin, setelah bikin satu, nambah lagi kayak gitu. Suka aja. Suka. Oke, hanya suka gitu ya? Ya, suka dan enak dipakainya juga, karena custom itu mencerminkan diri kita sendiri. Oke, custom itu mencerminkan diri kita sendiri. Iya, Oke. gaya hidup semuanya beda lah, beda dari yang lain. Oke. Kemudian dari apa tadi bilang beda dari yang lain, artinya juga membedakan diri kita dengan yang lain. Betul. Gitu kan? Ya pastinya. Betul. Kita punya ciri khas masing-masing. Oke. Jadi kalau motornya rapi, berarti kita juga orangnya rapi gitu. Tentu. Oke. Nah, di kegiatan yang mungkin penyuka custom. Di awal apa nih? Motor apa yang di custom? Aku awal bikin Scorpio Bobber. Scorpio Bobber. Kemudian yang keduanya bikin Tiger 2 silinder. Oke, Tiger 2 silinder. Sampai sekarang masih ada motor? Ada. Oke. Punya berapa ini? Dulu sih ada 5 ya, cuman sekarang yang sisa tinggal 3. Oh, sisanya tinggal 3. Nanti nambah lagi, next. Oke. Ini juga menarik pemirsa ya kan? Kenapa sih
Mbak Hega ini akhirnya suka dengan custom. Nah, ini juga tentunya pasti kayak model modifikasinya gitu, ya kan, modifikasinya, bentuk dan yang lain-lainnya itu juga dipikirkan sendiri atau memang bagaimana? Untuk kalau custom itu kan sesuai imajinasi kita ya, Oke. mau kita seperti apapun pasti bisa. Dan saya dibantu sama Mas Arta untuk konsep segala Oke. macamnya, saya dibantu sama Mas Arta. Oke, tapi nggak, artinya kayak model apa namanya, gambarannya awalnya planningnya memang dari Mbak Iya Hega betul, sendiri? gambarannya sih dari saya pengen seperti ini. Soalnya kalau custom itu kan dari awal nol semua, bikin semua gitu. Oke, dari awal. Dari awal, dari nol aja motor, belum, kita cuman bawa mesin aja ya. Engine sama keadaan motor masih posisi standar pabrikan. Mau masih standar pabrikan ya? Kita rubah, kita bikin beda dari yang lain. Oke, itu biasanya kalau custom motor baru kita beli juga bisa langsung di custom ya? Itu bisa. Baru kita beli dari dealer, turun dari dealer juga langsung bisa kita custom. Oke, dan tentunya tadi untuk perencanaan mungkin dari gambar atau apalah gitu kan, plannya seperti apa? Berapa lama untuk bisa akhirnya dikerjakan? Tergantung konsep ya, tergantung konsepnya. Kalau misalkan yang simple itu kayak yang untuk harian, daily use itu perkisaran 2 bulan kurang lebih. Tapi kalau yang emang udah rekonstruksi ulang total itu mulai dari kita merubah frame lagi, part-partnya, yang penggunaan part-partnya emang yang jarang itu bisa memakan waktu 4 sampai 6 bulan, tergantung 4 sampai 6 bulan. kapasitasnya. Iya, tergantung ininya, tingkat kesulitannya. Oke, tingkat kesulitan. Jadi kita juga harus, kita yang punya motornya harus nunggu juga ya, 6 Iya, bulan sabar gitu dulu kan. kan. Kita sudah ngebayang dulu, kita bakal naik motor. Itu seninya, perjalanan. Perjalanan. Betul. Tapi itu harus sabar memang ya. Ya, tergantung orangnya juga sih. Kebanyakan ada juga yang rewel ya, kalau aku enggak. Apa ya, tergantung sih ya, balik lagi ke customer lah. Itu kalau misalkan emang mereka menginginkan hasil yang benar-benar sempurna, perfect, sesuai dengan harapannya dia, ya mungkin itu yang kita nggak bisa berikan, itu ya waktu itu emang benar-benar harus kita pengerjaannya dengan teliti gitu kan, apalagi harus dengan suatu hasil itu yang harus membanggakan suatu customer tersendiri gitu kan. Jadi waktunya itu kita tidak bisa kejar gitu waktunya. Makanya waktunya bisa sampai berbulan-bulan. Beda halnya kalau kita sistemnya itu cuma sekedar merakit ya. Kalau merakit mungkin lebih cepat waktunya. Kayak misalkan part-part aftermarket di toko-toko yang udah ada. Partnya sudah ada, tinggal dirakit gitu ya. Kita tinggal cuma merakitkan saja, itu cepat, itu nggak ada sebulan itu mah. Nggak ada 1 bulan. Itu mah sebentar ya. Sebentar cuma ngerakit. Kalau di kita kan segala sesuatunya kita proses sendiri dengan berbagai macam tim, yaitu berbagai macam tim yang tingkat keahlian yang berbeda-beda. Jadi ya kita handle semua. Sudah mulai dari kita bikin frame, detailing, sampai painting, sampai bubut dan segala macamnya kita handle semua. Makanya waktunya menumpuk gitu. Agak cukup lumayan lama juga ya untuk pengerjaannya. Oke. Kembali ke Mbak Ega. Mbak Ega, kalau dari Mbak Ega sendiri, mulai awal suka dengan custom, itu yang awal itu konsepnya seperti apa? Bobber, namanya Bobber. Bobber. Apa tuh? Ya, Konsepnya gimana tuh? Bobber style. Oh, yang bikin Mas Harta juga? Iya, aku dari awal juga ke Mas. Oh, Mas Harta? Ya, konsep beliau Mbak Ega ini datang ke workshop, dia pengen bikin konsep bobber dengan style bobber. Bobber itu lebih ke chopper ya, lebih lari. Tapi kalau sekarang mah udah mulai bermutasi, nggak cuma chopper kan. Bobber itu bisa kayak bread style juga, bread style bobber atau macam-macam. Kalau Mbak Ega lagi awal datang itu dengan konsepnya American bobber. American bobber itu lebih ke chopper, cuma penggunaan kaki-kakinya itu lebih apa ya, dibilang ini lebih besar lah, lebih padat, lebih berisi gitu. Aku suka yang besar-besar. Suka yang besar-besar? Wih. Jadi kesan gagahnya itu ada. Gagah gitu kan? Walaupun badannya kecil, aku suka yang Suka yang gede ya? Oke. Karena memang kalau besar itu ya gagah kelihatannya ya. Betul. Jadi motor mewah juga kan? Ya, itu dia. Oke. Terus keistimewanya apa tuh dari bobber itu? American bobber itu keistimewaannya sama pada hal
umumnya motor-motor custom lainnya sih ya. Untuk yang daily use itu masih enak dipakai, masih nyaman. Terus stabilitasnya nggak terlalu terganggu gitu. Masih dalam poros roda yang dalam dikatakan standar lah. Jadi kita tidak banyak merubah ubahan untuk sudut-sudutnya, untuk ridingnya masih nyaman di jalan seperti itu. Jadi American Bobber itu untuk daily use-nya, untuk hariannya itu masih nyaman dipakai. Gitu. Oke, masih enak Enak dipakai. dipakai Masih enak jalan-jalan. dipakai. Oke, sering dipakai jalan-jalan? Sering. Tapi seringnya dipakai kontes sih. Oh, seringnya dipakai kontes. Nah, ini juga kan tadi berbeda dengan tampilan motor-motor yang lain. Ini gimana rasanya kalau pakai motor itu terus di jalan dilihatin sama orang? Udah biasa. Iya sering. Ya cuek aja ya jalan. Kalau jalan kan fokusnya ke depan. Oh, jalan ke ke depan. samping-samping. Oh, gitu ya? Paling kalau lampu merah doang kan. Pas lampu merah, ini cewek apa cowok ya? Paling kayak gitu. Oh, gitu. Oh, pakai ini Iya. full face. Oh iya, pakai kacamata, pakai buff, pakai helm. Oh ya, ini cowok apa cewek gitu ya? Oke, pernah nggak kalau misalnya parkir di tempat mana gitu banyak yang liatin, ikut Sering foto juga dong? Foto, iya. Begitu? Iya di motor tapi bukan di sayanya. Oh, nggak diajak ya? Kan Foto sayanya motor aja. ngemol. Oke, Mega, udah berapa banyak kontes yang Mega ikutin? Banyak banget. Enggak terhitung. Berapa sih ya? Banyak ya? Ya banyak sih. Banyak ya? Dari tahun berapa ya? 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Oke, dari 3 tahun yang lalu Iya. ya? Sudah cukup banyak juga ya? Banyak sih nggak dihitung, cuman tiap ada kontes di sini pasti aku ikut. Di Bandung, di Kuningan. Oke, selalu Waktu ikut itu ada termasuk kontesnya. Ini Saya juga. kontes A juga. Saya Awalnya mengadakan tuh event, dia suka- juga ikut terus. Wah, jadi juri. Oke, nanti kita obrolin lagi tentang kontesnya. Jangan kemana-mana ya. Pemirsa, tetap saksikan terus. Selamat pagi Cirebon akhir pekan. Paginya di sini saja. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Cirebon akhir pekan. Berasa paginya, berasa semangatnya. Masih dengan custom antusias pagi hari ini. Dan kembali lagi tadi, kontes yang diikuti katanya sudah banyak banget, ya kan? Nggak terhitung pastinya, ya kan? Nah, Nggak pernah dihitung. nggak pernah dihitung. Oke. Kalau dari kontes yang diikutin, berapa lama sih persiapannya kalau mau ngikut kontes? Karena motor aku udah ready, mungkin kalau setiap kontes kan harus beda, ada yang dibedain gitu. Oke, ada sesuatu yang Ada sesuatu yang beda. beda. Kalau misalkan kontes ke satu, kedua, motor masih begitu aja, si juri juga kan ngeliat, oh ini nggak ada perubahan. Gitu. Oke. Aku paling nyiapin 1 bulan sebelumnya ya. Oke, 1 bulan sebelumnya ya. Kalau si motor udah ready ya 2 hari juga tinggal lap-lap doang, Oke, dibersihin doang. siap. Kemudian dari kontes yang diikutin, sudah berapa banyak prestasinya? Lumayan, Berapa banyak? banyak. Nggak dihitungin nggak? Nggak pernah dihitungin. Udah dihitungin. Atau juara terus? 1 kali kalah Oh, 1 kali kalah. dari sekian banyak. Dari sekian banyak hanya 1 kali kalah. Luar biasa sekali ini, Baik. Oke, yang paling banyak tadi, Bombers tadi yang paling banyak. Iya, Bobers. Bombers yang paling banyak ya. Untuk Kalau yang twin itu kan karena ada kelas-kelasnya ya. Sekarang tuh jarang di atas 250 cc. Jadi harus di bawah 250 cc. Gitu. Kalau area Cirebon, Kuningan. Jadi motor yang lain kan 400 cc itu nggak bisa masuk. Oh, yang 400 cc nggak Iya, bisa yang masuk? Tiger 2 silinder itu kan 400 cc. Jadi nggak bisa ikut. Nggak bisa ikutan ya. Oke, jadi ini Bobbers ini merajai kontes juga nih termasuknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau dari kontes yang diikutin juga, di mana nih yang paling berkesan? Ikutin kontes di mana? Gimana ya? Ada di Kuningan dulu. Acara aku lupa ya namanya apa. Arta juga ada ya. Yang di mana? Ikut. Aduh, apa sih 234 SC itu? Oh, itu. Enggak turun. Nah, Ya, yang di situ seru aja sih.
Aku nggak nyangka mau menang, soalnya saingannya banyak banget, satu Indonesia ada semua di situ. Gitu. Oke, satu Indonesia. Akhirnya aku menang, dapet juara berapa? 3. Dan itu pun udah alhamdulillah banget. Oke. Nah tentunya. Nggak nyangka sama sekali. Oke. Tentunya kalau dari kontes sendiri kan ada penilaian ya. Ya. Apa aja penilaiannya? Kalau penilaian sih lebih ke apa ya? Performa. Ya, untuk tampilan, untuk awal sih lebih ke konsep. Nah, konsep, terus tampilan, terus finishing, sama istilahnya part-part yang dipakai. Maksud part yang dipakai itu lebih ke bukan ke part aftermarket ya, part toko, tapi part yang lebih cenderung ke bikin gitu, di bikinan. handmade gitu, part-part handmade gitu. Semakin banyak part handmade itu kan berarti semakin detailing, tapi tidak nutup kemungkinan suatu hasil part handmade itu emang rapih atau apik gitu. Nah, dimana kita melihat itu part-part yang dibuat itu rapih dan apik, itu mungkin ada poin-poin plus di situ. Tapi balik lagi ke seluruh performa tampilan motor balikan. Walaupun konsepnya udah dapat, konsep A, konsep B, konsep C, tapi dengan finishing yang nggak dapat, hasil performanya yang nggak asik dilihat, nggak enak dilihat, kurang nyaman lah dilihat dan di riding kan, karena setiap kontes juga ada tes ridingnya juga. Jadi tes kenyamanan atau zigzag atau poldur lah, posisi tidur gitu kan. Jadi kenyamanannya juga dicek, juga kestabilannya, performa totalnya, baru nanti poin-poin plusnya apa saja, poin-poin minusnya apa saja. Nah, itu yang mungkin nanti yang seperti tadi Mbak Ega jelaskan, kalau misalkan setiap kontes itu pasti ada perubahan motor, yaitu perubahan itu dari nilai minus yang kita sebelumnya itu. Harusnya seperti apa minusnya? Yang minus itu diperbaiki. Ya, perbaiki ya, seperti itu. Gitu. Oke, jadi dapat laporan dari juri itu. Ya pasti ada. Karena kenapa sih saya bisa kalah gitu? Ya, karena setiap juri itu emang harus terbuka, harus transparan. Ya, apa nih kalahnya di apa gitu, supaya tidak ada kecenderungan pemikiran yang tidak gitu kan. Kalau terbuka kan enak, ini nih plusnya ini, minusnya ini nih gitu. Oke, tadi tentunya juga yang sesuatu yang original tadi yang juga dinilai ya. Ya. Memang dibuat sendiri gitu, bukan dari buatan orang lain. Toko ya buat sendiri itu maksudnya lebih ke kita buat sendiri nih, kayak handmade ya. Jadi nggak beli di toko, kita pasang. Ya, paling kalaupun memang beli di toko kayak part-part yang sudah ada aja, kayak misalkan kaliper dan lain-lain gitu. Kita untuk bikin briketnya, untuk bikin footstep dan lain-lain itu kita bikin. Wow. Menarik juga ya. Bagaimana sih gitu kan? Ketika kita punya sepeda motor, kita juga pengen di custom nih biar beda dari motor-motor yang lainnya. Oke. Kalau boleh tahu, di mana sih tempat customnya? Kalau kebetulan saya di Jalan Pangeran Cakrabuana ya, di Talun, Jembatan Merah itu. Jembatan Merah? Nggak jauh dari Jembatan Merah ya? Nggak jauh dari Jembatan Merah itu. Patokannya sih ada dealer Honda sebelahnya persis. Oke. Untuk patokannya. Dealer Honda tuh disebut, ya kan? Sebelahnya dealer Honda. Nggak apa-apa, oke. Dan pastinya tadi dari kontes juga yang diikutin. Jadi sudah juga yang sampai nasional? Surya Nation paling. Oh, Surya Nation. Aku nge-display motor di Surya Nation. Oke, nge-display motor. Di Indramayu dulu. Berapa banyak peserta di sana waktu itu? 50-an ya. Karena lingkupnya itu masih terbatas lingkupnya masih wilayah 3. Oh, masih wilayah 3. Itu untuk penyisihan nanti ke nasional. Dipilihin sih, di audisi. Di audisi lah. Gitu. Jadi yang layak masuk cuma 50. Untuk Mbak Ega tadi terkait kontes ya. Udah pernah ikut untuk kontes nasional? Aku mungkin ikutnya di Surya Nation ya. Di Surya Nation. Itu diikutin seluruh Indonesia juga. Cuman ada di wilayah-wilayah, di setiap masing-masing wilayah. Babak penyisihan. Oh, penyisihannya di seleksi. Nah, tapi waktu pas dari seleksi sempat lolos ya? Aku sempat lolos, pernah juga 2 kali sih ikutan. Yang pertama nge-display motor, yang keduanya ikut kontesnya. Ikut kontesnya. Lolos sih, cuman belum jadi juara. Oke, tetap semangat lah ya pastinya kan. Kemudian kalau kita juga di wilayah Cirebon sendiri ya, yang penyuka custom itu memang banyak ya?
Untuk wilayah Cirebon sendiri emang banyak. Perkembangannya cukup lumayan pesat ya, cepat ya. Ini untuk custom sendiri karena emang custom itu kan salah satu hobi para laki ya biasanya. Cuma karena sekarang nih udah mulai menjamur nih gara-gara Mbak Ega nih, mulai ladies-ladiesnya mulai banyak custom. Oh, ladies bisa gitu kan, yang cowok nggak bisa gitu. Ya, dari sini-sininya kan banyak juga tuh, malah makin berkembang pesat Cirebon. Bukan hanya wilayah Cirebon aja, mungkin wilayah 3 juga kayak Kuningan, Indramayu, Majalengka juga mulai berkembang pesat. Karena nggak untuk kemungkinan saya juga sering banyak orderan customer itu emang dari luar Cirebon juga banyak. Oh, banyak juga dari luar Cirebon. Luar Cirebon ada, dari luar, malah dari luar pulau ada orderan-orderan. Okay. Nah, kalau dari yang sedang tren sekarang, apa sih custom? Yang lebih mendominasi sih sekarang lebih ke style-style tracker, scrambler ya, karena itu dual purpose. Maksudnya dual purpose itu bisa dibuat di jalan aspal enak, untuk main ke alam enak, karena kan sekarang cuacanya lagi rada hujan gini nih. Nah, banyak kan pada yang senang main ke gunung juga nih, jadi buat ayolah kita bikin tracker atau scrambler, jadi bisa kalau musim hujan kita bisa main nih ke hutan, atau mau main tanah kayak main apa gitu. Jadi dual purpose itu lebih dipakai kemana aja masih enak gitu. Jadi bukan ada motor khusus gitu, tapi motor-motor ya emang untuk berkeliaran gitu. Off-road juga yang off-road ya, gitu itu kan. dia. Oke, pastinya dengan ban yang ini juga ya, bannya ban yang semi trail gitu, semi trail. Tapi nggak ban trailnya ya, nggak ban tahu gitu, tapi ban semi trail yang dual purpose. Oke, itu yang lagi tren sekarang. Ya, lebih mendominasi. Oh, mendominasi. Oke. Kalau dari mesinnya juga macam-macam juga. Macam-macam mesinnya, macam-macam. Mesinnya nggak mulai dari cc 100, 125 sampai 225, ada sampai 2,5 ada. Tergantung customer tersendiri pengen atau punya bahannya apa gitu. Balik lagi customernya. Tergantung customernya itu sendiri ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetapi selamat pagi Cirebon akhir pekan, paginya di sini saja. Ya, pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Cirebon akhir pekan. Berasa paginya, berasa semangatnya bersama custom entusias Mbak Ega dan Mas Arta. Oke, kita kembali lagi nih. Kalau tadi bilang custom tentunya membutuhkan juga banyak biaya untuk bisa merubah sebuah sepeda motor. Oke, kalau dari yang tadi ya, Bobers berapa ini nih? Sampai berapa nilainya tuh untuk customnya? Kalau aku sih nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung ya. Nggak kehitung juga. Jadi soalnya nggak ada nominal pasti ya? Nggak ada nominal pastinya. Kalau motor-motor aku tuh, aku bikin beberapa kali kontes, aku rubah lagi gitu. Udah kontes lagi, kayaknya udah bosen nih, aku bikin lagi, dirubah lagi konsepnya, entah apanya, itu pasti berulang-ulang dan nggak kehitung juga. Oke. Dari beberapa motor yang dimiliki nih, yang paling mahal yang mana? Yang 2 silinder. Oh, yang 2 silinder? Iya, yang 400 cc. Yang 400 cc itu paling mahal untuk customnya? Ya, menurut aku sih. Ya karena itu berkali-kali lipat dari yang awal aku bikin gitu. Oke. Yang 400 cc apa? Motornya apa? Tiger 2 silinder. Tiger 2 silinder. Jadi itu 2 ya? mesin aku jadiin 1 motor. Dua mesin. Dua mesin? Aku jadiin 1 motor. Dikawinkan mesin engine-nya. Jadi 2 mesin ini jadi 1. Jadi satu motor. Jadi motornya tambah gede dong? Ya. Wah, luar biasa juga nih ya. Ini menarik. Tadi 2 mesin jadi 1 motor. Dan Mas Arta ini bisa? Tentu, bisa. Konsepnya dari Mas Arta juga. Konsep dari saya, karena kan itu seperti yang tadi saya bilang itu, ada beberapa tim khusus, orang-orang yang berketerampilan khusus yang di bidangnya. Kayak misalkan, kalau saya kan sebagai builder itu lebih ke konseptor ya. Konseptor, seperti apa dan seperti pelaksanaan kayak gimana. Untuk lebih ke yang ahlinya itu ada beberapa tim lagi, kayak misal ahli engine, ada mekanik engineering-nya, ada kayak misalkan untuk bubut, ada untuk
engineering bubutnya ada, untuk painting ada, ada brushernya ada gitu. Jadi beberapa tim. Jadi kita ini kerja itu nggak cuma di handle satu orang aja gitu. Ada beberapa tim yang emang udah kita percaya, emang di skalanya itu emang kelas-kelasnya udah ahli-ahli. Oke. Kalau bilang ini kan ininya banyak gitu kan untuk customnya, timnya. Nah, berarti juga mungkin pemirsa pengen tahu juga nilai untuk mengcustom sebuah sepeda motor juga cukup lumayan mahal. Cukup lumayan mahal, ada lumayan mahal. Sekitar berapa? Yang paling simple itu di angka tergantung konsep sih ya. Tapi kalau untuk simple itu kayak daily use itu di angka mulai dari 18 sampai 25. Tapi kalau yang emang udah detailing dengan part-part impor atau apa bisa capai sekitar enggak juga sih. Sekitar di angka 50 sampai nyampe ada yang sampai 80. Tergantung kita part yang kita pakai juga. Itu balik lagi ke konsep sih. Itu untuk patokan tapi nggak bisa harga mati gitu. Itu bukan harga mati. Oke. Tergantung budget juga sih. Tergantung budget. Nah, nanti Mas Arta bisa menyesuaikan. Kita ada uang segini nih, pakai part apa ya yang bagus. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi fleksibel sih sebenarnya. Oke, artinya bisa sebenarnya ya dengan nominal yang minim juga ya, untuk bisa di disesuaikan. custom gitu kan. Bisa disesuaikan. Cuma ya tadi kalau minim ya customnya minim juga gitu ya. ya. Betul. Kembali lagi ke situ. Oke. Nah, kemudian kalau dari Mas Arta, yang paling mudah itu mengcustom itu dari jenis mesin apa biasanya? Lebih ke motor-motor ini ya, motor-motor yang laki ya, motor sport laki gitu, kayak misalkan Honda Tiger atau Yamaha Scorpio, dan part-part yang masih Jepangan lah, masih motor-motor Jepang ya, kayak Yamaha, Honda dan lain-lain gitu. Itu masih istilahnya untuk perubahannya masih tidak terlalu banyak ubahan, jadi itu masih kehitungnya terbilangnya itu simple. Beda halnya dengan garapan motor-motor Eropa kayak BSA, BMW dan lain-lain. Kebetulan kan saya juga garapin motor-motor Inggrisan. Oke. Itu perubahan frame dan lain-lainnya itu luar biasa, luar biasa sulit. Karena emang kestabilannya itu emang beda, kestabilan motor Eropa dengan motor Jepang itu. Dan tingkat kenyamanannya juga beda. Motor-motor tua yang tahun 56, 52 kita restorasi ulang, itu tingkat kesulitannya ada lumayan perbedaannya. Sekarang lagi apa nih? Ada project apa nih? Lagi custom apa? Ada Honda CB 1000, Husqvarna 600, Shadow 7,5. Dan motor-motor lakinya ada Tiger, Scorpio, dan lagi banyak trail sekarang. Trail lagi banyak sekarang. Karena corona. Jadi mainnya nggak ke kota, ke hutan. Ke hutan. Oke, kita ngomongin corona nih kan, pastinya juga banyak aktivitas-aktivitas atau impian-impian tadi para custom ini juga yang terhambat nih, akibat banyak ini. dipending. Betul. Apa aja nih yang sebenarnya sudah direncanakan tapi ternyata terpending? Banyak sih. Aku asalnya ada kontes di Bandung dari universitas dan sampai sekarang tidak terrealisasi karena corona ini. Mungkin nanti ditunda, kalau ditunda. Tunda aja dipending kayaknya. Pending. Sampai selesai corona. Sampai selesai corona baru bisa dilaksanakan lancar kembali lagi ya. kegiatan-kegiatan. Oke, mudah-mudahan segera berakhir nih coronanya. Amin. Ya kan? Nah, kalau misalnya dari Mas Arta sendiri, ya, yang datang juga berkurang. Kalau tingkat yang datang sih nggak begitu signifikan ya, berkurang atau tidaknya ya, karena emang stabil sih yang datang atau yang beres gitu, yang selesai. Cuma mungkin tersendatnya kalau misalkan lagi ada wabah-wabah seperti ini, di saat kita mau order part, apalagi yang kayak dari luar kota atau dari luar negeri gitu kan. Order part itu yang rada lumayan makan waktu, dan kita yang misalkan order part langsung belanja langsung itu ada tersendat di ya waktu karena ya wabah ini. Oke, jadi banyak yang ini ya susah untuk bisa. Iya, susah, dan akhirnya pekerjaan rada molor lagi gitu. Oke, ya memang juga menjadi satu permasalahan bagi semuanya dalam kondisi corona ini kan. Tapi tetap semangat lah ya untuk bisa tetap
mengibarkan bendera custom Custom. ya. Nah, kalau dari Mas Atta, yang paling apa ya, yang paling membanggakan ini pasti tentunya kalau misalnya bisa mengerjakan sesuatu hal yang sesuai dengan ekspektasi atau rencananya ya, seperti itu ya. Betul. Nah, selama ini yang paling membanggakan itu apa ini, bikin custom apa? Dari tahun 2012 itu ada 2013 sorry, ada Binter Mercy, Kawasaki Binter Mercy itu chopper Pro Street. Kebetulan ownernya rekan klub saya juga, Ya. dia percayakan custom di saya dan itu lumayan meraih gelar yang sering untuk masuk nominasi lah. Dan yang terakhir itu saya bikin chopper juga, chopper warna ungu. Itu dengan basic GL, double engine, tapi engine-nya nggak inline tapi kayak Harley gitu, V-twin gitu. Itu saya bikin custom, konsepnya chopper American chopper old school ya. Itu waktu saya ikut event penyisihan Surya Nation itu skala nasional, alhamdulillah masuk, dapat golden ticket dan berangkat ke Surabaya dengan teman-teman di sini juga kan, berbagai builder kan banyak nih, ada teman-teman ya banyak yang berprestasi juga, jadi kita berangkat bareng gitu. Jadi ya sama teman-teman itu ya enak aja gitu kalau misalnya bareng-bareng gitu, ayo kita ikut event nih, Rame-rame. event ini rame-rame gitu. Ya event-event itu sih Saling yang mendukung. membanggakan sih. Oke, tentunya lebih senang apabila bersama-sama tadi ya. Iya betul. Oke. Berapa banyak sih builder di Cirebon? Oh banyak ya, kalau dibilang banyak. Banyak juga ya? Cuma kalau yang mempunyai spesialisasi khusus sih ada beberapa teman-teman builder di sini. Yang ujung-ujung ada, di ujung-ujung kota Cirebon kabupaten ada gitu. Itu mempunyai spesialisasi khusus. Oke, spesialis khusus. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Cirebon akhir pekan. Paginya di sini saja. Kembali lagi di Selamat Pagi Cirebon akhir pekan. Berasa paginya, berasa semangatnya. Masih dengan custom entusias pagi hari ini. Dan di segmen terakhir ini pastinya di custom ya. Baik gak, ada rencana lagi nggak sih mau custom motor apa yang belum tersampaikan sampai sekarang? Yang belum ya, aku mau bikin buat off-road. Oh, yang off-road. trail gitu. Oke, yang Aku mau bikin scrambler. Oke. Next. Scrambler. Next ya. Memang agak agak Iya, bobber udah punya, chopper udah punya, yang belum ya scrambler. Scrambler ya. Oke, siap lah pokoknya. Kemudian kontes sih masih tetap akan diikutin ya. Terus pasti. Terus ya. Bobbersnya juga mau Pasti munculin juga. nanti dirubah lagi. Direkonstruksi ulang. Iya. Oke. Biasanya kalau dari kalau dari kontes, bobbers ini biasanya dia bersaing dengan apa tuh? Banyak yang lain-lain kayak Tiger ada, GL ada, Mega Pro ada. Dia kelasnya kelas custom, ada yang chopper, ada yang bobber. Gitu. Oke, artinya memang Tetap itu yang beda dari yang lain. Yang lain ya. Oke. Kemudian dari Mas Arta sendiri, Mas Arta, kalau misalnya orang, pemirsa di rumah nih juga pengen custom, kira-kira apa dulu yang disiapin? Yang terutama sih budget ya. Budget, terus bahan kendaraannya, konsep. Tapi kalau misalkan konsep dari customer sendiri bingung, bisa sharing sama kita. Oke, konsultasi dulu lah ya. Konsultasi, dan kita juga nggak menutup kemungkinan nanya-nanya kita harus jadi, enggak. Nanya kita sharing bebas kok, kita open, terbuka. Oke, artinya dengan tadi sudah disampaikan, meskipun punya budget yang minim, iya, kalau mau di custom
ayolah gitu kan, tinggal Ya. datang saja. Datang. Ya, Ya, nanti tadi. kita bisa Bicarakan. bicarakan nih, maksudnya saya punya budget sekian mas, minimalis custom seperti apa ya? Oh seperti ini, seperti A, seperti B. Aduh ini kayaknya terlalu minimalis ya. Kalau mau seperti itu mungkin bisa ya segala sesuatunya bisa diobrolkan itu nanti fleksibel kan ya. Nanti dapatnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Poin minus plus lah di Tapi situ. tentunya jangan banyak menuntut nih kalau minimnya kan gitu ya. Kurang lebih sih Kurang lebih itu. seperti itu. Iya. Ya kan kemarin juga ya sempat aku juga nanya. Aku juga punya Pulsar 220 nih kan. Ya. Nah, menurut Mas Arta gitu kan. Bagusnya di custom apa? Nah, itu balik lagi nih kayak tadi Mbak Ega nih, custom itu kan mencirikan diri kita sendiri nih. Nah, saya balik nanya ke Masnya nih, kalau Masnya senangnya seperti apa? Maksudnya apakah scrambler ataukah cafe racer ataukah Japan style, Jap style gitu, yang lebih didominasi di jalan raya gitu, atau chopper karena kan emang Yang cowok lah, cowok pastinya cowok gitu kan. kalau misalkan ini sih balik lagi ke kitanya juga kan. Custom itu mencerminkan imajinasi kita, mau seperti apapun, sesulit apapun itu pasti bisa. Pasti bisa ya. Ya. Tingkat kesulitan apapun pasti bisa dibikin. Oke, yang pasti agak klasik. Agak klasik, lebih ke ini mungkin ke British ya, ke model-model British, model-model Europe konsep gitu, style konsep bisa kalau Bisa kan ya? bisa. Oke, tuh pemirsa semuanya yang ingin mengcustom sepeda motornya agar lebih tampil beda dengan tampilan motor-motor yang lainnya, tentunya bisa langsung menghubungi Mas Arta di Cakrabuana. Iya, bisa datang langsung. Oke, apa nama ininya nama bengkelnya apa? Bengkelnya Armorable Custom. Armorable Custom. Luar biasa. Dan tadi untuk situasi dan kondisi di jalan raya ini pastinya juga harus ditaatin, ya kan? Ya. Nah, kalau custom itu kan sudah merubah dari standarisasinya. Ya. Nah, kalau dari Mbak Ega sendiri seperti apa nih kalau di jalan? Pernah diberhenti nama? Sering. Hah? Sering diberhentiin sama polisi. Nah. Aku bilang ini motor kontes, jarang Oke. dipakai keluar. Dan ada surat jalannya kita bikin dari bengkel sama dealer. Oke, dari bengkel sama dealer Iya, ada? iya ada. Jadi modifikasi, masuknya ke modifikasi. Nanti ada surat jalannya, kita kasih lihat aja sama polisi. Bisa. Aman tuh, aman? Aman jaya. Alhamdulillah. Aman jaya. Jangan Oke. takut bikin custom. Oke, jangan takut bikin custom. Aman. Yang penting tadi ada surat jalan ya. Iya. Ya, Dari itu mungkin. dealer, dari bengkel sama dari dealer. Ya, itu mungkin para customer itu yang sempat bingung untuk mengcustom motornya, apakah apa ya di jalan tuh bermasalah enggak ya? Itu gitu makanya. yang mungkin banyak yang pertanyaan, karena enggak satu dua yang customer datang saya juga banyak. Balik lagi ke customer sendiri pengen motornya untuk daily use atau untuk event. Kalau untuk daily use tersebut motor itu jangan terlalu rubah porosnya atau sudut motornya, karena kan di situ juga ada di kayak surat STNK-nya itu ada sudutnya berapa, porosnya berapa gitu kan. Jangan terlalu rubah dari konsep itu dan tidak merubah kestabilan motornya. Nomor rangka, nomor mesin, kalaupun kita bikin rangka dari nol, nomor rangka itu harus tetap ada. Gitu. Nomor rangka, nomor mesin. Terus untuk visualnya kayak misalkan lampu, sen, stop lamp, spion, klakson, ya pokoknya berfungsi seperti normalnya lah, normalnya motor gitu. Terus untuk knalpot, kebanyakan kan kalau motor custom tuh knalpot tuh pada berisik ya, pada berisik. Ya itu mungkin yang kalau untuk terlalu berisik itu kan ada patokan desibelnya, desibel berapa. Kalau misalkan di bawah standar desibelnya itu masih aman gitu. Karena nggak satu dua customer saya sering banyak terkena razia untuk desibelnya di atas desibel itu di bawah standar. Jadi alhamdulillah aman gitu. Karena saya juga mengutamakan kenyamanan customer juga di jalan, maksudnya untuk di jalan nih biar nggak khawatir kan pikiran kan wah aku melanggar ini nih gitu kan. Nah, yang penting sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan kapasitasnya di jalanan gitu. Harus sesuai peraturan yang ada gitu. Oke, itu
Tuh pemirsa, nggak usah khawatir untuk mengcustom kendaraannya, tapi harus dengan orang-orang yang ahli tentunya, nggak bisa sembarangan kan? Takutnya cuman mengcustom tapi tanpa memperhatikan tadi Ya, keamanan dan keamanan. kenyamanan. Ya kan? Kalau misalnya tadi standarisasinya sudah ditentukan oleh pihak kepolisian ya kan? Ya. Tentunya dari semuanya kan, orang yang paham tentang mengcustom kendaraan pasti akan mempertimbangkan Ya, itu ya. pertimbangkan lagi. Oke. Ada himbauan nih untuk para masyarakat, silakan pemirsa semuanya. Jangan berhenti berkarya, terus bikin motor yang bagus. bagus. Kalau ada uangnya. Oke. Oke, untuk Mas Arta, silakan. Ya, mungkin sih lebih ke sama Mbak Ika ya. Jangan untuk pribadi sendiri dan teman-teman builder lainnya, jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah takut untuk menunjukkan apresiasi dirinya dia sendiri gitu. Tetap maju lah. Terima Sukses kasih untuk banyak waktunya nih, Mbak Ega, Mas Arta. Terima kasih. Sukses selalu untuk customnya. Amin. Dan kalaupun ikut kontes, menang terus lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu dia pemirsa tadi perbincangan kita dengan Mbak Ega dan Mas Arta terkait custom entusias. Silahkan untuk bisa mengekspresikan dirinya, kreativitas, dan segala kegiatannya melalui tadi custom untuk memodifikasi sepeda motor. Tentunya ini merupakan salah satu cerminan diri kita sendiri. Seperti apa kita, itulah bentuk dari sepeda motor atau kendaraan yang kita kendarai. Akhirnya saya Rian Haryanto dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.